Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Wal maqalatul khamisata asyarata. Bermula perkataan yang ke-15, maqalah yang ke-15. Maqalah yang ke-15 itu ruwiya diriwayatkan. Anna rajulan bahwasannya seseorang min Bani Israil dari Bani Israil. Bahwasannya ada seseorang dari Bani Israil itu jamaah mengumpulkan dia. Rajul telah mengumpulkan samanina akan 80. Telah mengumpulkan dia samanina akan 80. Akan 80 apa? Tabutan kitab. Akan 80 kitab. Minal ilmi, kitab tentang ilmu. Dia telah mengumpulkan 80 kitab ilmu. Walhalu sementara keadaannya, sementara keberadaannya itu annahu bahwasannya gitu. Sementara keberadaannya itu annahu bahwasannya itu layan tapi tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat. Tidak bermanfaat dia rajul bi ilmihi dengan ilmunya. Tidak manfaat ilmunya, ya. Padahal mah banyak ilmunya, ya. Ilmunya banyak tapi orang manfaat, naudzubillah. Mungkin, sangat mungkin. Sampai lagi nggak punya ilmu, ya kak. Yang punya ilmu aja belum tentu, ya. Makanya kalau pengen aman ngaji aja, ya. Insya Allah ngaji mah aman. Fa'auhallahu, maka mewahyukan Allah Ta'ala. Maka kemudian mewahyukan Allah Ta'ala. Fa'auhallahu Ta'ala, maka kemudian mewahyukan Allah Ta'ala. Maka mewahyukan Allah Ta'ala ila nabihim, pada nabinya Bani Israel. Ila nabihim, pada nabi mereka Bani Israel. Ila nabihim, pada nabi mereka. An tafsiriyatun. An bahwasannya tafsiriyatun, an itu tafsir, tafsiriyah. Yakni mana wahyunya? An tafsiriyatun. Qul lihadal jami', qul katakanlah. Ini wahyunya. Wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Bani Israel. Qul katakanlah. Lihadal jami', pada orang ini, pada ini orang yang mengumpulkan.
Qul li hadal jami', katakanlah pada ini orang yang mengumpulkan, pada ini orang yang mengumpulkan, litilkal kutubi, pada yang demikian kitab-kitab, litilkal kutubi, pada yang demikian kitab-kitab, pada yang demikian kitab-kitab. Lau jama'ata, jika kamu mengumpulkan, lau jama'ata, jika kamu mengumpulkan, ini bunyi wahyunya. Lau jama'ata, jika kamu mengumpulkan, kasiron, yang lebih banyak, kasiron, akan lebih banyak, minal ilmi, dari ilmu, kasiron akan lebih banyak, minal ilmi, dari ilmu, jika kamu mengumpulkan akan lebih banyak dari ilmu yang tadi itu, yang 80 lebih banyak dari itu, lam yanfa'ka, lam yanfa'ka, maka itu tidak memberi manfaat padamu. Lam yanfa'ka, maka itu tidak memberi manfaat padamu. Maka itu tidak memberi manfaat padamu. Ila antamala, kecuali kamu melakukan. Ila antamala, kecuali kamu melakukan. Kecuali kamu melakukan bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Kecuali kamu melakukan 3 perkara, barulah itu akan manfaat. Yang pertama, la tuhib ad-dunya. La tuhibbi dunya. Janganlah kamu mencintai akan dunia. La tuhibbi dunya. Janganlah kamu mencintai akan dunia. Maksudnya mata'aha wa zukhrufaha. Benda dunia, artinya mata'aha, benda dunia. Mata'aha, benda dunia. Mata'aha, benda dunia, wa zukhrufaha, dan perhiasan dunia. Wa zukhrufaha, dan perhiasan dunia. Malaisat, maka tidaklah dunia itu, malaisat, maka bukanlah dunia itu, malaisat, maka bukanlah atau tidaklah dunia itu, maka bukanlah dunia itu bidaril mukminin, kampungnya orang-orang mukmin. Bukanlah dunia itu kampungnya orang-orang mukmin. Bukanlah kampungnya orang-orang mukmin. Al-fa'u bermula huruf fa pada lafaz falaisat itu. Al-fa'u bermula huruf fa pada lafaz falaisat itu tuh. Al-fa'u li ta'lili, menunjukkan makna ta'lil. Fa pada lafaz falaisat itu maknanya faidah ta'lil. Artinya apa? Ai anaha, falaisat anaha, bahwasannya dunia. Anaha mananya, fa itu mananya anaha, bahwasannya dunia itu laisat, bukanlah
Lianna bahwasannya dunia itu laisat bukanlah daro jazain kampung pembalasan, kampung balasan, negeri balasan. Itu daro jazain, negeri balasan, negeri balasan lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang mukmin. Tanggung ya, sudahin. Fa inna daro sawabihim, karena bahwasannya negeri balasan orang-orang mukmin, karena bahwasannya negeri pahala atau ganjaran orang mukmin itu al-jannatu, surga. Itu al-jannatu, surga. Walatu sohib, yang kedua, wahyu yang kedua, janganlah kamu bersahabat. Walatu sohibi syaitona, janganlah kamu bersahabat kepada syaitan atau pada syaitan. Mana ciri orang yang bersahabat kepada syaitan? Ya, tanya sama diri kita. Ya, jawabannya ada pada diri kita. Janganlah kamu bersahabat kepada syaitan. Gambarannya orang yang bersahabat itu bagaimana? Bi antuti'a amrahu, bi antuti'a, dengan bahwa kamu mengikuti, bi antuti'a, dengan kamu mengikuti, dengan kamu mengikuti amrahu, perintah syaitan. Dengan bahwa kamu mengikuti perintah syaitan, bimukhalafati amrillah, dengan menyelisihi perintah Allah. Bimukhalafati amrillah, dengan menyelisihi, nulayani, kalau bahasa Jermannya nulayani. Bimukhalafati amrillah, dengan menyelisihi, dengan nulayani ing perintah Allah. Dengan menyelisih perintah Allah wa rasulihi, dan utusan Allah. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Falaisa, maka bukanlah dia seton. Maka tidaklah dia seton, maka bukanlah seton itu. Falaisa, maka tidaklah seton itu birrafiqil mu'minin, temennya orang-orang mukmin atau sahabat. Rafiqil mu'minin, banyak nggak usah ada makna karena jatuh setelah nafi. Laisa, falaisa, maka bukanlah seton itu birrafiqil mu'minin, ya, bature temennya orang-orang mukmin. Li'anna syaitan, ini ada tulisannya. Li'anna syaitan, karena bahwasannya syaitan itu laisa, bukanlah rafiqon, batur atau sahabat, teman. Karena bahwasannya syaitan itu laisa, bukan atau tiada, rafiqon, bukan teman bagi orang mukmin, lahum. Karena syaitan itu bukannya teman orang mukmin, bukannya sahabat orang mukmin. Satu lagi. Yang terakhir, wahyu Allah kepada Nabi Bani Israel yang ketiga adalah wala tu'addi ahadan. Wala tu'addi, dan janganlah kamu menyakiti, dan janganlah kamu menyakiti ahadan, akan seseorang. Siapa baik? Janganlah kamu menyakiti ahadan, akan siapa baik. Min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah. Min ibadillahi, dari hamba Allah. Falaisa, maka bukanlah seseorang. Falaisa, maka bukanlah menyakiti.
Falaisa maka bukanlah menyakiti itu bihirfatil mukminin. Itu bihirfatil mukminin. Proses profesi orang mukmin. Itu bihirfatil mukminin, profesi orang mukmin. Nyakiti itu bukan kerjaan orang mukmin, bukan profesi. Dikit lagi, li'anal idaa, karena bahwasannya menyakiti, karena bahwasannya menyakiti itu laisa bukanlah son'atahum, pekerjaannya orang mukmin. Menyakiti itu bukan kerjaannya orang mukmin. Kalau banyak orang mukmin sukanya nyakitin orang, ya, sukanya degik, hasud, berarti hakikinya bukan mukmin itu. Karena mukmin man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, ya, wa yadaihi. Simak, ya, ini luar biasa nih. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa serap, bisa kita eling-eling. Cuman syaratnya nasihat itu mantap kalau ada istiqomah. Ingat, kalau ada apa? Istiqomah. Muka kayak kita nih, muka kayak kita, lagi di sini mah mantap banget, betul. Wah, mangguk-mangguk, ya. Pokoknya udah keren habis, ya. Yakin banget, ya. Belok aja sampai rumah, udah puyeng lagi. Itu kita, betul, insinyur gitu ya. Kita. Tapi kalau istiqomah, karena sering disiram, sering dibilangin, terus lama-lama akhirnya kuat. Ya. Karena istiqomah. Jadi kalau nggak istiqomah jangan ngarep kuat. Jadi kalau orang pengen kuat itu melalui prosesnya adalah istiqomah, dawam. Kalau udah istiqomah mah gape, mancing. Saya bisa mancing sini, istiqomah, tuh jago lah. Kalau yang nggak biasa mah mancing, belum ditarik udah ditarik duluan loh. Karena belum istiqomah, udah istiqomah dia tahu ukuran kena nih begini nih. Karena udah tahu dia, lama-lama dia gape. Yang istiqomah mancing, ya jago. Sama istiqomah ngaji, insya Allah kuat ya. Walaupun baru nguret-nguret, itu mah baru-baru begitu dulu, nguret-nguret dulu ya. Ngurut dada ya, kata Bang Udin ya sabar ya, dia lagi bilangin gue belum tentu sabar gitu ya, ya tapi biarin dah ya, urut dada terus ya, sampai akhirnya kebal tuh. Kenapa kebal? Karena istiqomah. Kalau istiqomah insya Allah ya. Jadi kalau orang kayak kita, jangankan sampai rumah di jalanin gue udah puyeng. Tadi gue mantep banget duduk di sini, masih duduk di majlis, manggut-manggut, yakin banget tuh, pokoknya mantep banget tuh. Oh keren dah ya, imannya udah keren. Baru 3 kali belok, puyeng banget, besok gimana urusan tuh? Udah besok gimana urusan? Dan baru pulang haji. Jadi kekuatan obat dari majlis itu enggak kuat muka-muka kayak kita kalau enggak rutin. Tapi kalau rutin insya Allah jadi kuat. Kalau enggak rutin mah katanya doang ya. Sampai rumah ntar melehoy, yakin saya mah ya. Melehoy. Tapi kalau istiqomah insya Allah jadi kebal. Karena orang istiqomah. Jadi istiqomah ya, yang penting mah dawam. Jadi syarat jadi pengen kuat harus istiqomah. Di mana kek ya? Istiqomah ya. Yang penting dalam kebaikan ya. Istiqomah ya. Makanya saya wajibin di sini nih, duha sehari 2 rakaat, jangan pernah lebih loh. Ini anak-anak sini pokoknya duha wajib. Buat ente nih santri, duha wajib 2 rakaat. Jangan pernah lebih, walaupun lagi rajin banget juga, jangan ya. Ntar kalau udah saya perintah lebih dari 2 rakaat baru tambahin. Kalau belum saya perintah lebih, jangan pernah lebih dari 2 rakaat. Walaupun lagi semangat banget, jangan. Disuruhnya 2, udah kerjain 2 gitu. Walaupun 2 rakaat sekali tiap hari. Nah itu yang cakep nih tiap hari. Kalau sekali mah sejam ya enak. Kali tahlil sekali-kali enak, yang terus kali ting berat ya, betul nggak? Wirid sekali-kali gampang ya, betul. Tapi kalau wirid terus itu yang susah. Ngaji sekali-kali gampang, tapi ngaji terus itu yang susah. Nah itu, tuh, makanya
Jarang banget orang mati di majlis taklim, ada. Pernah dengar nggak? Sampai saat ini lagi ngaji mati, lagi ngaji. Ada nggak? Pernah ada nggak di viral itu lagi ngaji mati? Tapi kalau lagi sholat banyak nggak? Lagi sholat banyak nggak? Saya tanya. Kenapa lagi ngaji jarang? Ini tuh jawabannya nih berat ini, hebat ini. Karena belum cukup syarat moga kayak kita. Karena kalau orang yang namanya ngaji, majlis taklim, di ngaji ilmu, apalagi ngaji kitab, itu jaminan. Saya bilang aja jaminan. Jaminan. Karena apa? Karena malaikat seluruhnya doain. Binatang di dalam lautan doain. Betul. Binatang di dalam lautan doain. Di Ancol tuh, di laut, kalau boleh dengar, itu binatang di dalam Ancol, di dasar laut doain. Di Indramayu binatang doain. Doain orang haji. Dahan yang kering doain, dahan yang basah doain. Pokoknya semua alam yang hidup yang mati doain orang ngaji. Makanya jarang-jarang ya orang ditakdirkan mati di dalam majlis ilmu, tapi jangan sampai nyusahin saya ntar. Tapi memang masya Allah, karena syaratnya berat. Syaratnya berat, ya bisa mati bunuh diri, itu namanya mati kepaksa, gitu. Paksa. Tapi mati di majlis ilmu jarang-jarang. Ya jaminan lah kalau ada orang mati di majlis ilmu, karena syaratnya berat, istiqomah dulu. Ya. Wah minatnya mantap. Mau mati di majlis ilmu? Kalau mau saya doain ntar nih. Ya. Kalau mati lagi sholat mah banyak, udah kagak aneh saya mah. Mati lagi sholat, ya. Tiba-tiba mati, tapi mati lagi nuntut ilmu, itu mah jarang terjadi. Karena itu mah syahid benar-benar. Yang begitu mah udur, sono gua nggak ditanya lagi. Ya, ya, nggak ditanya lagi sono, benar-benar. Aman dah kalau mati nuntut ilmu mah. Karena masih udur, jadi nggak perlu ditanya di sono. Nggak ditanya man robuk, kagak ditanya, percaya. Nggak percaya duluan. Nanti kalau nggak bener balik lagi. Kagak bener Bang Udin omongannya gitu. Ya. Nggak percaya, kalau nggak percaya duluan sama. Buktiin. Karena mulia banget. Kalau nuntut ilmu tuh mulia banget. Jadi jangan ragu, yang mantep. Nah, ini diriwayatkan oleh seseorang dari Bani Israel, bahwasannya ada seseorang dari Bani Israel, ilmunya udah sabrek, apalagi dia mengumpulkan 80 kitab. Ya, kita satu kitab gua kagak hatam ini kapan? Iya. Udah 80 kitab, berarti itu udah hatam bahasanya, hatam 80 kitab. Itu satu kitab aja kok ngoyok banget rasanya hatam betul. 80 kitab ilmu. Tapi ternyata banyak ilmu itu nggak jadi manfaat. Kenapa? Ini kan masalahnya. Maka akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel itu tentang seorang yang 80 kitabnya, yang banyak ilmunya, tapi banyak ilmunya orang manfaat. Apa diantara wahyu Allah? Qul lihadal jami' lau jama'ata kasiran minal ilmi la yanfa'ka illa anta mala bisalasati asya. Katakan sama orang lanang itu tadi, orang alim itu, orang yang banyak kitabnya itu, katakan sama dia, walaupun mengumpulkan lebih dari kitab itu, mengumpulkan ilmu lebih dari yang dia miliki, dikumpulkan itu semua, tidak akan itu bisa memberi manfaat kepada dirinya kecuali kalau dia mengamalkan 3 perkara. Wah, ya, kecuali dia mengamalkan 3 perkara. Pertama, la tuhibbid dunya. Nah ini nih paling berat ini. La tuhibbid dunya. La tuhib ad-dunya. Jangan kamu mencintai dunia. Nih jangan ditelan mentah-mentah ya. Karena nanti hubbud dunia ada 2. Yang dimaksud hubbud dunia yang mazmumah, yang tercela. Nanti ada yang mahmudah. Justru banyak dunia itu mahmudah, terpuji sama Allah. Di mata Allah ini luar biasa ini. Ini Superman bahasanya, jagoan lah ya. Dia cinta dunia, tapi cinta dunianya untuk apa? Manfaat orang lain. Kalaupun dia punya dunia, emang niatnya buat berbagi, niatnya buat membantu, niatnya bukan untuk memperkaya diri. Nah, ya begini mah jarang-jarang ya. Jarang ada ya.
Ini mah orang pilihan ya begini itu. Makanya kalau sampai saat ini Allah berikan kita banyak dunia, nggak usah ngedoh-ngedoh, nggak usah nguret-nguret, karena nggak jaminan muka kayak kita nih, ini muka kagak jelas semua ini, ya, kayak termasuk saya gitu. Nggak jaminan punya dunia itu bisa lebih baik, nggak jaminan saya katakan. Yang biasa wirid gue lupa, ya. Kalau udah dunia banyak, kalau udah sibuk udah kagak bakat dah, ya. Kecuali orang udah kuat, ya. Kalau yang udah kuat, dia mampu itu memberi 50% untuk dirinya, 50% dari apa yang dihasilkan sanggup. Gak sanggup kita mah gitu. Paling gagak imbang. Kalau kita nggak sanggup, terlalu banyak hitung-hitungan kalau orang kayak kita. Tuh. Makanya akhirnya yakinnya kagak nyampe-nyampe. Ya. Yakinnya kagak nyampe-nyampe. Makanya akhirnya saat ini banyak terjadi. Keyakinan, ilmu banyak, yakinnya kurang. Teori mah sabrek, tapi yakinnya kagak nyampe-nyampe. Buktinya belum puas kalau belum ke dokter tuh kita, betul. Orang dulu kita yang beranak tahun 70-an di sini, banyak kan ya? 70 ya. Orang dulu. Air putih aja fuh, orang dulu. Beranak nggak perlu disesar, dukun magamu no. Mas saya anaknya 6. Beranak dibalik semua itu. Orang dulu ya. Itu kan dulu iya sama, karena dulu masih yakin. Orang sekarang kan yakinnya kurang. Tapi jangan dipaksakan, kalau yakin belum yakin dipaksa-paksakan yakin, jangan. Terjadi bahaya malah gitu. Karena yakin itu bisa didapat dengan samina wa ta'na, sepenuh hati. Jadi keyakinan itu menjalankan sesuatu dengan sepenuh hati yang terus. Nah, insya Allah tuh yakin. Kalau sepenuh hati belum terus, belum istiqomah belum. Jadi yakin itu hadiah dari Allah. Karena apa? Di antaranya syariatnya istiqomah. Makanya duhanya 2 rakaat. Saya bilang sama anak-anak di sini, saya bilang ente ya, 2 rakaat aja belum sanggup. Ya. Bagaimana 4? Makanya saya wajibin akhirnya. Jadi wayanya sampai itu saat ini nyelengin. Nanti sampean pulang 10-20 tahun kemudian, dari sekarang nyelengin 2 tiap hari, 2 rakaat. 2 rakaat tiap hari nyelengin. Ntar 20 tahun nebok, betul nggak? Pasti loh, apa yang kita nyelengin? Bagaimana kita mau kaya nanti? Nggak pernah nyelengin, betul nggak? Nyelengin duit mau kagak gablek, betul? Ya. Udah nyelengin amal ibadah, nyelengin amal soleh. Jadi 20 tahun nanti nebok, yakin itu nebok di dunia, di akhirat. Di dunia gua alokasi nanti bunga-bunganya. Ini bunganya kagak, boro-boro buah. Ada buah bunga dulu bro, gitu. Jadi kalau di dunia alokasi itu baru bunga. Baru kasih bunga baik, udah lupa akhirat kita ya. Baru dikasih bunga malah udah lupa sama akhirat. Bagaimana dikasih buahnya? Betul nggak? Jadi dari sekarang nyelengin, saya bilang dari sekarang nyelengin mumpung di sini sampean, nyelengin. Doain orang tua, udah intinya malas, ya. Jangan sampai ya, udah sampean malas, doanya kagak buat orang tua, sama orang tua gue jadi begono, ya. Ente kan di sini akhirnya gigit jari mulu, orang-orang jajan ngempeng mulu, ya kan? Gara-gara apa? Ya pengen minta doang, pengen punya duit, duanya orang, ya. Malas, ya. Jangan ngarep, yang rajin aja belum tentu, betul. Ngerajin aja 2 emang jaminan. Bang Supri rajin banget doanya, belum kawin sampai sekarang. Emang belum waktunya gitu. Belum. Nanti gua ada waktunya ya. Ya jangan habar. Ntar kalau udah berulang udah ya susah nadanginnya beneran. Kalau udah digerojokin sama Allah, susah nadanginnya. Makanya mumpung belum digerojokin udah nanti kalau ya, husnudon ya. Makanya alladzi amarona bi husnil adab wa husnudon. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk husnudon dan beradab, terus beradab. Mau enak mau kagak banyak beradab yang baik sama Allah. Gitu ya. Jadi yang pertama ya jangan cinta dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang melupakan kita ya, yang meninggalkan aktivitas ibadah rutin kita yang biasanya jamaah gara-gara repot jadi kagak jamaah, yang biasa ngaji gara-gara sibuk dunia jadi kagak ngaji. Nah, itu tuh hati-hati tuh dunia begitu ya tuh. Gara-gara motor aja ngayap mulu, gara-gara mobil akhirnya ngayap mulu ya. Hati-hati yang begitu.
Jadi dunia yang akhirnya meninggalkan wirid-wirid kita. Kita bisa deteksi lah. Yang dengan dunia itu akhirnya wirid-wirid kita nih terbengkalai. Hati-hati tuh yang begitu. Tapi kalau Allah berikan kita dunia, wirid tambah kencang, insya Allah itu mah baik dah insya Allah. Selama kita amanah, ya kita amanah. Kalau kita amanah, sama itu. Terus kenapa? Karena balaisat bidaril mukminin, karena dunia itu bukan hakikinya kampungnya orang mukmin. Ya, jadi dunia ini mah, ini dunia ini kita bertempati, itu bukan kampung orang mukmin. Namun kan bukan berarti kita nggak boleh kaya, silakan kaya, tuh, kaya silakan. Tapi niatin, ya, niatin. Kalaupun kita kaya, niatin dari sebelum kayanya, ya niatin. Kalau kaya supaya kita mampu benar-benar berbagi, mampu benar-benar maslahat, manfaat buat orang lain, nah, gitu. Itu lagi kagak punya duit, lagi kagak megang duit. Udah megang duit lain lagi urusannya. Itu biasa begitu manusia itu. Makanya terusnya husnudzon sama Allah ya. Jadi kalaupun sampai saat ini banyak hajat-hajat kita tertunda, ya terus berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi itu lebih baik. Bisa jadi itu lebih baik. Karena kalau hajat itu terkabul, bisa jadi itu malah lebih buruk begitu aja. Karena Allah tidak akan pernah sia-sia kepada hambanya yang takwa mah. Dijamin, saya mah yakin banget. Kalau hamba Allah itu takwa, bertakwa kepada Allah, waro, hati-hati, kagak sembarangan, gak wal-wal kedual, itu jangan khawatir, itu dalam penjagaan Allah. Jangankan adanya dia, nggak adanya dijaga oleh Allah. Jadi semuanya dalam penjagaan Allah dirinya. Sakitnya dalam penjagaan Allah, sehatnya dalam penjagaan Allah. Tuh, enakannya begitu mah. Buat apa kita sehat, tapi sehatnya malah kita kufur nikmat, betul? Kenapa begitu? Makanya kalau lagi dikasih yang nggak enak ya udah nikmatin. Ingetin yang kemarin-kemarin, alhamdulillah kan ya. Kan kadang-kadang kita kan kebanyakan mikirin yang belum terjadi. Kemarin, ini kita umur 50 sekarang. Udah sampai 50 tahun, alhamdulillah. Allah kasih enak mulu betul. Ya. Makan, masih bisa mindo. Udah mikirin besok. Tuh kita tuh. Jadi yang belum terjadi kita udah pikirin. Yang kemarin aja pikirin. Yang kemarin alhamdulillah kan. Kemarin alhamdulillah tidur pules, makan, nambah, jajan kecukupan. Ngayap ya, jalan-jalan di tol paling kagak nyampe, betul? Ya, tol ya sono nyampe. Alhamdulillah itu aja kita lihat. Jangan udah mikirin besok. Akhirnya kita ragu, besok yang belum terjadi dipikirin. Yang kemarin kata Allah saat ini alokasi lu lupain. Tuh, kita tuh. Akhirnya karena kita terlalu mikirin ke depan, terlalu banyak hitung-hitungan kita. Akhirnya kalaupun kita berbuat baik, terlalu banyak hitung-hitungan. Kenapa? Terlalu pikiran yang kemarin, besok yang belum terjadi. Beda kalau orang nggak bikin terlalu besok. Ya, nah yang begitu ya, yang mantap ya. Itu yang pertama, yang kedua udah setengah 10. Nah, tinggal 2 lagi ya minggu depan ya, minggu depan. Nah sebelum kita arwahan untuk Ibu Saida binti Sarman.